Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya. Dan hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung aljabar dan juga sifatnya. Ya, next. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik ini secara garis besar mampu mampu ya untuk melakukan operasi hitung bentuk aljabar sederhana dengan benar. Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga pemfaktoran pada aljabar. Let's go. Nah, penjumlahan pada aljabar. Nah, sifat-sifat penjumlahan aljabar ini adalah menjumlahkan seluruh variabel ya yang sama ya, variabel yang suku sejenis itu yang sukunya sejenis dengan memiliki variabel sama dan juga pangkat yang sama dijumlahkan dan juga disederhanakan. Nah, sifat-sifatnya adalah sifat komutatif atau pertukaran. Jika urutan suku ditukar, hasilnya akan tetap sama. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Cara mengelompokkan suatu suku tidak mengubah hasil. Dalam kurung A beta ditambah C sama dengan A dalam kurung tak B tambah C. Nah, yang ketiga adalah sifat distributif. Perkalian dapat didistribusikan dalam tanda kurung. A kali B tambah C sama dengan AB, AB tambah AC. Nah, bagaimana nih langkah-langkah menyelesaikan penjumlahan dalam aljabar? Yang pertama adalah perhatikan suku sejenis. Dalam artian variabel dan juga perangkat yang sama. Suku yang bisa dijumlah memiliki variabel dan pangkat yang sama atau yang sukunya sejenis. Misal, 3x tambah 5y bisa dijumlahkan. 2a dan 7a bisa dijumlahkan. 4x dan 4y tidak bisa dijumlahkan karena variabel atau sukunya tidak sejenis. Ya, suku sejenis ini memiliki variabel dan juga pangkat yang sama. Yang kedua, jumlahkan koefisiennya. Koefisien adalah angka di depan variabel. Contoh 2x sama 5y. Berarti koefisiennya 2 tambah 5. Jumlahkan 2 tambah 5 sama dengan 7. Hasilnya 7x. Tulis variabelnya. Variabel tetap ditulis karena hanya angkanya yang dijumlahkan. Ya. Hanya angkanya saja atau koefisiennya aja dijumlahkan. Jika, jika tidak ada angka, nah hanya variabelnya, itu sebenarnya hanya ada angka. Ada angka, angkanya angka berapa? Angka 1 gitu. Contoh, hitung 3x tambah 4x. Jumlahkan koefisiennya 3 tambah 4 sama dengan 7, hasilnya 7x. Hanya koefisien yang dijumlahkan. Variabelnya tetap ya. Nah, hitung 5a tambah 2a tambah 7 ya. Nah, syaratnya dalam penjumlahan pada aljabar itu harus sukunya sejenis, yang artinya variabel dan pangkat pada variabelnya harus sama. Jika tidak berbeda, variabel sama tapi pangkat berbeda itu tidak bisa dijumlahkan. Variabel yang udah berbeda tidak bisa, ya. Maka yang sejenisnya adalah 5a dan 2a ya. Jumlahkan yang 5a tambah 2a. Yang ini tidak bisa dijumlahkan karena beda karena tidak memiliki variabel, hanya konstanta. 5 tambah 2 sama dengan 7A. Berarti angka 7-nya tetap. Berarti 7A ditambah 7. Ya. Atau kalau kita mau distributif, 7 dalam kurung A tambah 1. Ya. Nah, hitung. 2x tambah 3y tambah 4x. Kelompokkan suku sejenis terlebih dahulu dan suku tidak sejenisnya tetap ditulis ya. Yang sejenisnya berapa? 2x dan 4x. Jumlahkan. 2x sama 4x sama dengan 6x. 3x. Dan tetap ditulis. Jadi 6x tambah 3y ya. Nah, yang kedua. Nah, pengurangan pada aljabar ya.
Sifat-sifat operasi pada pengurangan aljabar ya. Pengurangan aljabar adalah operasi yang mengurangkan suku-suku aljabar yang sejenis maupun tidak sejenis. Ya. Sifat-sifatnya yang pertama tidak bisa dikomutatif atau ditukar. Karena kenapa nanti akan hasilnya akan beda. Yang kedua tidak bersifat asosiatif, tidak dapat dikelompokkan. Ya. Yang ketiga, pengurangan sama dengan menambahkan lawannya. Pengurangan dapat berubah menjadi penjumlahan lawan bilangan. Contohnya, 7x sama dikurangi 2x sama dengan 7x ditambah min 2x sama dengan 5x. Nah, langkah-langkah penyelesaian aljabar, yang pertama adalah perhatikan tanda operasi. Jika ada tanda kurung dan tanda minus di depan kurung, ubah semua menjadi tanda di dalam kurung. Contoh, 8x dikurangi 3x tambah 2. Ya, ubah dulu operasi hitungnya. Kalikan min dengan ya 8. Nah, ini min kali positif jadi negatif kan? Nah, ini positif, negatif kali positif jadi negatif. Turun. Ini adalah ada angka satu. Min 1 kali 3 jadi min 3. Min 1 kali 2 plus 2 jadi min 2. Jadi 8x kurangi 3x jadi kurang 2. Yang kedua, kelompokkan suku sejenis. Suku sejenis yang memiliki variabel sama dan pangkat yang sama, ya. Tidak kurang lebihnya sama. Yang kedua, kurangi koefisiennya. Jika sejenis, ya. Lalu kurangi koefisiennya. Yang ketiga, tulis variabelnya tetap ditulis. Contoh, hitung 8x dikurangi 5x. Hanya suku sejenis yang dapat dikurangkan. Kalau suku sejenis itu variabelnya tetap dan juga pangkat dari variabelnya juga tetap. Ya. Kurangkan koefisiennya. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi hasilnya tetap variabel tetap ditulis. Jadi 3x ya. Hitung 10A dikurangi 3A ditambah 4. Kelompokkan dulu yang sejenis. Kalau tidak sejenis, tidak dapat dikurangkan. Ya. Hmm. Ya. Berarti 10A dikurangi 3A sama dengan 74. Yang ini konstantanya tetap ditulis. Jadi 7A ditambah 4. Lanjut, hitung. 12x dikurangi dalam kurung 5x tambah 2. Nah, hilangkan dulu kurungnya dengan cara mengubah semua operasi hitungnya menjadi dikalikan dengan min. Jadi hilangkan. Jadi dihilangkan kurungnya sama dengan 12x dikurangi 5x dikurangi 2. Kurangkan suku sejenis. Jadi yang ininya tetap. Ya, hasilnya 12 kurangi 5 sama dengan 7x. Nah, jadi tetap yang duanya tetap hasilnya adalah 7x dikurangi 2. Ya. Nah, perkalian pada aljabar. Nah, kalau nah, beda dengan aljabar ya. Perkalianan pengurangan nanti. Nah, perkalian aljabar adalah operasi mengalihkan angka dalam variabel maupun bentuk aljabar. Sifat-sifatnya adalah sifat komutatif bisa ditukar tanpa mengubah hasil. Kalau asosiatif bisa dikelompokkan dan tidak dapat mengubah hasil. Terus ada sifat distributif ya. Perkalian dapat didistribusikan ke dalam kurung ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah,
Yang pertama, kalikan koefisiennya. Adalah kalikan aja koefisiennya. Yang kedua, kalikan variabelnya. Jika variabelnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Jika variabelnya berbeda, maka variabelnya digabung. Ya, sederhanakan hasilnya. Gabungkan hasil koefisien dan variabel. Ya, terus gunakan sifat distributif jika ada tanda kurung. Ya, nah, aturan pangkat penting. Nanti kalian akan belajar di bilangan berpangkat ya. Hmm, Jika jika variabelnya sama atau koefisiennya sama, maka tinggal kalian jumlahkan aja pangkatnya. Contoh, X sama 2 X2 dikalikan X3 sama dengan X2 ditambah X2 tambah 3 sama dengan X5 ya. Jika kok ininya berbeda, nah, jika variabel ya beda, tulis berdampingan jika contoh X kali Y sama dengan XY ya, A kali B kali C sama dengan ABC gitu aja. Nah, jika koefisiennya berbeda, kalian hanya mengenalikan koefisiennya aja ya. Nah, kita ke contoh soal aja deh. Nih, saya punya ini. 2X tambah 5X ya. Nah, jadi kelompokkan dulu koefisien dan juga variabelnya. Koefisiennya 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Nah, variabel kalikan juga variabelnya. X kalikan X jadi X pangkat 2. Ada 2X-nya jadi ada 2 jadi X pangkat 2. Jadi hasilnya 10X pangkat 2. Nah, jika pangkatnya berbeda, kalau variabel berbeda nih, ya. Nah, 2X kalikan 4Y, variabelnya berbeda. Koefisiennya, kalikan dulu koefisien, lalu kalikan variabel. 2 kali 4 tambah 8. X kali Y sama dengan X Y, jadi hasilnya 8XY. Nah, jika perangkatnya berbeda, 2X pangkat 2 dikalikan 3X pangkat 3. Nah, pangkatnya berbeda. Kalikan dulu koefisien dan juga kalikan variabel. Koefisiennya 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, variabel, kamu hanya menjumlahkan pangkatnya saja. 2 tambah 3 jadi 5 ya. Jadi X-nya jadi pangkat 5. Hasilnya jadi 6X pangkat 5. Nah, kita ke sini. Ini adalah soal distributif ya. Gunakan sifat distributif. Hitung 4A sama dengan 2A tambah 3. Jadi disebar. 4A kali 2A jadi 4 kali 2 8 ya. A kali A jadi A pangkat 2. Jadi 8A pangkat 2. 4 kali 3, 4A kali 3 jadi 12A. Jadi hasilnya adalah 8A ditambah 12. 8A pangkat 2 ditambah 12 pangkat 12A. Nah, hitung. Jika bentuknya gini, kan ini tinggal didistributifkan. X kali 4, 2 kali X, 2 kali 4 ya. Jadi X pangkat X, kedua X pangkat 2. X kali 4 jadi 4X. X tambah mm-mm. Tambah 2 X kali 2 jadi 2X. 2 kali 4 sama dengan 8. Jumlahkan ini. 4X tambah 2X jadi 6X. Jadi hasilnya X pangkat 2 ditambah 6X tambah 8 ya. Gabungkan dulu suku sejenis setelah perkalian. Ingat ya. Setelah hasilnya ini, kalian gabungkan dulu suku sejenis. Baru ini sudah hasilnya sederhana. Ya, lanjut.
Nah, pembagian pada aljabar ya, sifat-sifat operasi hitung dan langkah penyelesaiannya. Pembagian aljabar adalah operasi yang membagi koefisien variabel dalam bentuk aljabar. Sifat-sifatnya itu tidak bersifat komutatif, tidak dapat ditukar karena hasilnya akan berbeda. Yang kedua, tidak bisa asosiatif, ya. Bisa mengubah hasil, hasilnya bakal berbeda. Terus ada sifat pembagian dapat disederhanakan dengan cara mengurangi pangkatnya. Misal, X tambah 5 dibagi X tambah 2. Jadi, sama dengan X, pangkat 5 dikurangi 2 jadi sama dengan X pangkat 3. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama harus bagi dulu koefisiennya. Contoh, 2X pang, bagi 3. Ya. Bagi kalau misalnya seperti gini, karena di sini tidak ada variabel, nah, kan kamu hanya membagi koefisiennya saja. Dan variabelnya tetap ditulis. Ya, berarti 12X bagi 3 sama dengan 4X ya. Nah, kedua, bagi variabelnya. Jika variabelnya sama, dikurangi. Nah, terus sederhanakan hasilnya. Koefisien dan variabelnya. Ya, contoh 15A pangkat 2 dibagi 5A. Koefisiennya dulu bagi, seluruh variabelnya bagi juga, lalu lalu apa? Lalu gabungkan hasilnya. Nah, 5 bagi 5 jadi 3. A pangkat 2 dikurang A pangkat 2 dikurangi pangkatnya satu jadi A aja A pangkat satu. Jadi kalikan jadi 3A. Terus bagi semua suku jika ada tanda kurung. Semua suku dalam kurung harus dibagi di dis ya. Contoh 6 dalam kurung 6X sama 9 bagi 3. Distribusikan 6X bagi 3. Nah, ini 6X bagi 3, 9 bagi 3 sama 9 bagi 3. Jadi 6X bagi 3, 6 bagi 3 sama dengan 2. Ya, turun. X-nya tetap. 9 bagi 3 jadi 3 turun. Jadi 2X tambah 3. Nah, oke. Jika koefisiennya berbeda, nih. Bagaimana jika variabelnya berbeda, teman-teman? Hasilnya ditulis dalam bentuk pecahan atau perbandingan. Contohnya ini, ya. 12X dibagi 3Y. Nah, yang pertama, langkahnya pertama, bagi dulu koefisiennya. 12 bagi 3 sama dengan 4. Variabel, nah, ya, X tambah Y. Ubah dalam bentuk pecahan. Karena pembagian itu adalah bagian dari bentuk pecahan, jadi maka yang ini yang depan itu di atas, yang belakangnya itu di bagian bawah, jadi sama dengan X per Y. Hasilnya dikalikan 4 jadi 4X per Y. Paham ya? Oke, nah, pembaktoran pada aljabar. Nah, sifat-sifatnya begini.
Nah, memfaktorkan atau menyederhanakan bentuk aljabar menjadi yang lebih dalam perkalian sederhana. Ya, sifatnya ini bisa dikomutatif atau ditukar. Yang kedua, asosiatif dapat dikelompokkan. Yang ketiga, sifatnya distributif atau penyebaran pada saat penyederhanaan. Bentuk-bentuk pemangkutan itu yang pertama adalah bentuk persekutuan terbesar atau FPB. Dan jika ada salah satu yang sama, itu AB tambah AC sama dengan A. Udah kali B tambah C. Contohnya 6X sama 9. Nah, bisa disederhanakan. Jadi sama dengan 3 dikalikan 2X tambah 3. Nah, yang kedua, bentuk kuadrat. Kalau bentuk kuadrat, itu X kuadrat tambah BX tambah C. Dengan syarat, nah, satu kali C sama dengan hasil perkalian antara A dengan C, ya, harusnya AX kuadrat tambah BX sama C. A kali C itu adalah merupakan penjumlahan dari hasil perkalian ini itu merupakan sama dengan hasil penjumlahan B, ya. Contoh, ya. Hasil perkaliannya C itu ya. Jika dikalikan hasilnya jadi C, ya. Jika dijumlahkan jadi B. Gitu. Contohnya X kuadrat ditambah 5X sama 6 sama dengan X tambah 2 X tambah 3. Nah, nanti saya jelaskan di contoh, ya. Yang keterusnya adalah selisih 2 kuadrat. Nah, bentuknya seperti gini. Ya, sorry. A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan A dikurangi B sama dengan A tak plus B. Misal X kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Jadi diakarkan aja. Jadi kalau 16 pangkat pokoknya mah apa berapa 16 pangkat 2. Nanti saya jelaskan di contoh aja. Oke? Yang keduanya ada kuadrat sempurna. Nah, untuk kuadrat sempurna ini seperti begini, ya. Rumusnya adalah A, jika kalau bentuknya positif, nah nanti di A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2 sama dengan A tambah B pangkat 2. Ada A. Dan jika kalau misalnya ininya negatif, maka nanti akan berubah. A pangkat 2 dikurangi 2AB ditambah B pangkat 2 sama dengan A dikurangi B pangkat 2. Nah, itu rumusnya. Contoh, faktor kan yang pertama. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dulu nih? Mohon maaf. Yang pertama, perhatikan bentuk aljabar. Yang ada kuadrat, selisih, atau bagaimana nih bentuknya. Yang kedua, cari atau pola faktor FPB atau FPB pasangan bilangan atau rumus. Yang ketiga, tuliskan dalam bentuk perkalian atau faktor-faktor.
Nah, aljabar berhasil difaktorkan menjadi bentuk perkalian. Ya. Yang pertama nih, kesimpulannya, kenali dulu bentuk aljabarnya. Yang kedua, gunakan sifat distributif. Yang ketiga, tentukan faktor dengan tepat dan juga tuliskan dalam bentuk perkalian. Contohnya nih, nah faktorkan 8x tak plus 12. Nah, ini bagaimana nih? Bagaimana cara penyelesaiannya? Ini apakah, nah, kenali dulu, faktorkan. Kalau misalnya seperti begini, ini adalah faktor linier ya. Bisa disederhanakan dalam bentuk FPB. Kita cari FPB dari 8 dan 2. Pembagi terbesar dari 8 dan juga 12 adalah 4. Bagikan masing-masing 4. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3 ya. Jadi 4 sama dengan 4 dikalikan 2 kali 2x tambah 3. Nah, lanjut. Hmm. Faktorkan x 8x kuadrat ditambah 8x tambah 14. Nah, ini adalah bentuk kuadrat yang di mana nih si bilangan unsur bilangan ini jika dikalikan hasilnya 15, jika dijumlahkan hasilnya 8. Angka berapa aja itu? 3 dan 5 masukkan aja. Jadi masukkan ini pengganti ganti. Ini x tambah 3 x tambah 5. Udah segini, beres. Kalau mau dijabarkan, panjang x ditambah 5x ditambah 3x tambah 15. Ya, x di sini tulis x tambah 5 ya, ditambah 3x, x tambah 5. Jadi x tambah 5, x tambah 3. Itu. Nah, terus yang ini faktorkan x kuadrat ditambah 2 dikurangi 25. Ya. Kalau mau cara panjang, hmm, x plus 25x eh x ditambah 5x atau x ya dikurangi 5x plus 5x ditambah dikurangi 25. Jadi x x min 5 min 5 x plus 5 eh 5 x min 5. Jadi x min 5 plus x plus 5. Nah, lalu ada kuadrat sempurna dengan kalau misalnya pakai rumus cepat ya. Nanti saya untuk kuadrat sempurna tidak akan terlalu jauh ya. Faktorkan jika x sama kuadrat tambah 6x tambah 9. Nah, cara cepatnya kamu tinggal akarkan aja.
ini dengan ini. Ya, kuncinya akarkan ini dengan ini. Akar dari 9 berapa, Ti? 3. Akar dari satu ya satu, kan? Masukin ganti. A-nya X atau satu plus 3 kuadrat beres. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.